Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana si Konggi terkena serangan dari Duan Jian. Si Konggi pun mengeluarkan tekniknya. Dia mengeluarkan kekuatan listrik. Kekuatan listrik itu semakin besar, kemudian membentuk seekor burung. Si Konggi mengakui kemampuan Duan Jian. Dia sangat kesal, kemudian mengarahkan serangan listriknya ke arah Duan Jian. Duan Jian pun menerima serangan tersebut. Dia meneriakkan nama si Konggi. Si Konggi pun berkata, kalau Duan Jian tidak akan bisa mengalahkannya. Keluarga Silverwing akan abadi selamanya. Duan Jian menahan rasa sakit dari serangan si Konggi. Dia semakin marah kepada si Konggi. Duan Jian masih bisa bertahan dari serangan yang diberikan oleh si Konggi. Itu membuat si Konggi tidak percaya. Duan Jian masih bisa mengepakkan sayapnya. Duan Jian mengatakan, tubuh dan jiwanya bisa menjadi sekuat ini karena terus disiksa oleh si Konggi. Duan Jian pun maju menyerang si Konggi. Dia mengeluarkan serangan untuk melawan serangan listrik dari si Konggi. Si Konggi terkejut, melihat serangannya tidak berpengaruh. Serangan itu mengarah ke si Konggi. Si Konggi pun kabur, menjauh dari tempat pertarungan. Kemudian dia berkata, meskipun tubuh Duan Jian kuat, tapi jiwanya seharusnya tidak akan bisa kebal terhadap serangan petir dari si Konggi. Si Konggi sangat yakin setelah Duan Jian menerima serangannya, ranah jiwanya pasti rusak. Dia pasti akan kalah. Orang-orang di bawah terus menatap pertarungan tersebut. Si Konggi berhasil menghindar dari serangan Duan Jian. Duan Jian masih bisa berdiri. Saat si Konggi bergumam, muncul kobaran api dari tubuh Duan Jian. Nili sangat bersemangat melihat hal tersebut. Duan Jian berteriak. Kemudian dia meningkatkan kekuatannya, hingga akhirnya dia berhasil menembus peringkat legenda. Itu membuat semua orang terkejut. Di saat yang sama, ada sebuah energi yang besar masuk ke dalam susunan jiwa. Serangan listrik dari si Konggi membantu Duan Jian menaikkan peringkatnya. Akhirnya, dia menjadi peringkat legenda. Itu juga membantu Nili dan teman-temannya menaikkan kultivasi. Beberapa saat, terjadi perubahan pada kulit Duan Jian. Terlihat muncul sisik naga dari lengannya. Melihat hal itu, si Konggi pun akan mundur. Saat Duan Jian berada di peringkat emas saja, hampir mengalahkan si Konggi. Apalagi sekarang, dia naik ke peringkat legenda. Si Konggi mencoba kabur, akan tetapi Duan Jian bergerak lebih cepat dan berhasil memukul si Konggi. Terlihat, orang-orang di bawah bergegas pergi mengikuti si Konggi yang berusaha kabur. Patih naga bersayap takjub dengan kekuatan Duan Jian yang sangat dahsyat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Duan Jian sudah membangkitkan darah naga hitamnya? Konon katanya, keturunan darah naga hitam lebih kuat dibandingkan burung listrik milik keluarga Silverwing. Akan tetapi, hanya beberapa orang saja yang bisa membangkitkannya. Mereka semua pun mengikuti pertarungan Duan Jian. Beberapa saat di kejauhan terjadi ledakan. Semua orang mengarah ke tempat itu. Mereka ingin melihat siapa yang menang dalam pertarungan tersebut. Terlihat, Duan Jian berdiri, menatap ke depan dengan banyak asap di sekelilingnya. Di sisi lain terdapat lubang bekas ledakan, yang di dalamnya terlihat si Konggi terbaring lemah. Sayap peraknya rusak. Si Konggi tidak menyangka kalau dia kalah dari Duan Jian. Duan Jian pun terus menatap si Konggi, kemudian memberikan serangan terakhir untuk menghabisi si Konggi. Si Konggi terkejut. Orang-orang di sana juga terkejut dengan serangan Duan Jian. Beberapa saat, serangan Duan Jian pun dilepaskan. Muncul percikan darah yang menempel di wajah Duan Jian. Ternyata, darah itu milik Hong Yue yang berusaha melindungi ayahnya dari serangan Duan Jian. Hong Yue terjatuh setelah menerima serangan Duan Jian. Pedangnya hancur. Dia berusaha meraih kembali pedangnya. Dia menatap Duan Jian dan berusaha bangkit. Mereka berdua saling bertatapan. Akhirnya, Duan Jian mengarahkan pedangnya ke wajah Hong Yue. Duan Jian memejamkan matanya. Dia mengingat masa lalu, di mana dia dan ibunya dipojokkan. Duan Jian mengarahkan pedangnya ke leher Hong Yue dan sedikit menggoresnya. Orang-orang terus memperhatikan mereka. Duan Jian pun menyuruh Hong Yue minggir. Kalau tidak, dia juga akan membunuhnya. Hong Yue menjawab, kalau Duan Jian ingin membunuh ayahnya, dia harus membunuh Hong Yue terlebih dahulu. Hong Yue terus memprovokasi Duan Jian agar dia membunuhnya. Saat Duan Jian mulai terpancing emosi, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan kalau balas dendam tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Duan Jian bergumam, siapa yang berbicara dengannya? Suara itu muncul lagi. Kali ini dia mengatakan kalau si Konggi telah kehilangan kultivasinya. Meski dia tidak mati hari ini, tapi dia tidak akan bisa memperoleh kembali kekuasaannya dalam penjara hitam. Selain itu, dengan sisa hidupnya sekarang, si Konggi tidak akan bisa hidup selama lebih dari 3 hari. Nili pun menyadari kalau ada seseorang yang menggunakan telepati. Dia berpikir apakah mungkin si kakek itu? Telepati itu pun terdengar lagi. Kenapa kau tidak buang jauh-jauh saja rasa dengkimu itu? Karena dengan begitu, kau akan memahami dao dunia ini. Setelah mendengar suara itu, Duan Jian menurunkan senjatanya dan melepaskan Hong Yue beserta si Konggi.
Dia berjalan ke arah kerumunan orang. Nili bersyukur karena Duan Jian bisa membuang rasa dengkinya. Hal itu akan membantu kultivasinya nanti. Hong Yue menghela napas, kemudian dia mulai kesal dan berkata, kenapa Duan Jian tidak membunuh mereka berdua? Mereka berdua tidak butuh rasa simpati. Duan Jian menjawab, kalau dulu mereka berdua telah melakukan banyak kejahatan. Tak seorang pun bersimpati kepada mereka berdua. Duan Jian melakukan itu karena tidak mau menjadi orang seperti Si Kongyi dan Hong Yue. Membunuh mereka berdua hanya akan mengotori tangan Duan Jian. Mendengar hal itu, Hong Yue hanya bisa terdiam. Dia duduk termenung dengan kata-kata yang diberikan Duan Jian. Pasukan keluarga Silverwing terpukul melihat patriark mereka dikalahkan. Mereka berpikir kalau keluarga lain tidak akan melepaskan mereka. Akhirnya mereka kabur dan pergi dari tempat tersebut. Nili memegang bahu Duan Jian. Dia tidak menyangka kalau Duan Jian bisa membuang rasa dengkinya. Duan Jian termenung dan menarik napas. Dia bergumam kalau dia telah berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Mulai sekarang dan seterusnya, Duan Jian akan menjalani hidup dengan baik. Jadi Duan Jian berharap kedua orang tuanya bisa tenang. Beberapa saat, Nili mendengar suara tarikan napas. Dia berpikir kalau si kakek itu pasti menasehati Duan Jian. Kemungkinan dia bukan orang gila. Nili tidak tahu apa motifnya. Nili meyakini kalau kakek itu masih ada di sekitar tempat ini. Dewi Yuyan mengatakan kalau Nili harus bergegas pergi dari tempat tersebut karena Dewi Yuyan merasakan bahaya. Nili pun mengajak Duan Jian pergi dari tempat tersebut. Saat Nili mulai pergi, seseorang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Li Heng. Nili menanyakan bagaimana Li Heng bisa mengenalinya. Li Heng menjawab kalau awalnya dia ragu. Tapi, keberadaan Nili benar-benar mencolok. Ditambah lagi, saat melihat pedang api hitam, Li Heng langsung bisa mengetahuinya. Li Heng sangat berterima kasih kepada Nili karena menyelamatkan ayahnya. Nili mengatakan sebagai manusia mereka harus saling tolong-menolong. Nili pun melirik ke ayahnya Li Heng. Ayahnya Li Heng adalah patriark keluarga api suci. Li Heng pun mencoba mengundang Nili untuk mampir ke keluarga api suci. Akan tetapi, Nili menolaknya. Nili pun melihat orang-orang yang ada di sana. Kemudian dia berpikir, alam penjara hitam ini memiliki banyak keluarga manusia. Dan kekuatan mereka juga tidak buruk. Nili berkata kalau dia tidak berasal dari alam penjara hitam ini. Li Heng pun terkejut. Pantas saja Nili memiliki banyak pil. Kemudian, Nili mengajak mereka semua pergi keluar dari alam penjara hitam. Nili akan mengirim orang untuk membantu mereka keluar. Li Heng menjawab, kalau mereka bisa keluar dari alam penjara hitam, mereka dari 12 keluarga akan sangat berterima kasih. Nili pun tersenyum, kemudian dia berpamitan. Nili dan yang lainnya bergegas pergi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.